فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan masalah pembagian catatan amal yang secara umum manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu Aba dan Aba Suhaib, berkaitan dengan masalah pengambilan catatan amal. Nah, yang mengambil dengan tangan kanan, nah, ashabul yamin, dan yang mengambil dengan tangan kiri, ashabul shimal. Dan yang dengan tangan kanan, ijma' mereka adalah mukmin yang taat. Dan yang mengambil dengan tangan kiri adalah orang-orang kufar. Kemudian terjadi khilaf tentang mukmin ahli tauhid yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, bermaksiat. Pengambilannya apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama sebagaimana kita paparkan kemarin. Dan yang rajih dalam masalah ini apa, Abdurrahman? Yang mengatakan dengan tangan kiri dari depan siapa? Imam As-Safari ini rahimahullah ta'ala. Tapi kemudian kita bawakan pendapat yang lain yang menyelisihinya. Yang kesimpulannya apa, Dzikri, yang rajih? Nah, selama dia adalah mukmin muwahhid, maka dia mengambil dengan tangan kanannya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala wa li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, telaga di hari kiamat. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adadu nujumis sama, dan gelas-gelas untuk mengambil air dari telaga tersebut jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ungkapan untuk menunjukkan banyaknya jumlah. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abada. Siapa saja yang meminum dari telaga tersebut satu teguk saja, satu minuman, satu kali minum, maka dia tidak akan merasakan kehausan setelahnya selama-lamanya. Baik. Pada kalimat ini dipaparkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala secara ringkas tentang apa yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah dari
hal-hal yang terjadi kelak di hari kiamat, yaitu bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melewati haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya al-haud. Al-haudu lughatan al-jam'u. Yuqalu hadal ma'u yahuduhu idza jama'a. Yang dimaksud dengan haud secara bahasa adalah kumpulan, pengumpulan. Dikatakan hadal ma' yahuduhu apabila dia mengumpulkan air. Wa yutlaqu ala mujtama'il ma', dan juga digunakan kata al-haud ini untuk apa? Untuk suatu tempat yang di situ terkumpul air. Nah, kolam secara bahasa dinamakan haud. Danau, telaga, taib, tempat terkumpulnya air. Wa syar'an, adapun secara syar'i yang dimaksud dengan haud yaitu haudul ma' an-nazil minal kautsar fi 'arasatil qiyamah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara syar'i yang dimaksud dengan haud adalah apa? Adalah kumpulan air yang turun dari Kautsar. Al-Kautsar ada di surga. Kemudian airnya akan ada dialirkan ke telaga ini. Dan surga di atas letaknya. Maka dikatakan di sini bahwasanya haud adalah apa? Kumpulan air, yaitu telaga yang di situ terkumpul air yang turun dari Kautsar. Fi arasatil qiyamah, yang letak telaga ini berada di arasatil qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalla alaihi sunnatul mutawatirah wa ajma'a alaihi ahlus sunnah. Dan menunjukkan tentang sabitnya haud tersebut adalah dalil-dalil dari as-sunnah yang mutawatir, dan ahli sunnati wal jamaah telah berijma' tentangnya. Jadi hadis tentang haud termasuk di antara hadis yang mutawatir, sebagaimana dikatakan dalam catatan kaki. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffain wa hadhi ba'du. Baik. Ini kumpulan hadis-hadis mutawatir sebagiannya. Nah, dan telah antum hafal dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di antara hadis yang mutawatir tersebut adalah wal haudu, hadis tentang haud. Wa qala Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wal ahaditsul waridatu fi dzikril haudi tablughu haddat tawatur. Rawaha minas sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Hadis-hadis yang datang yang menyebutkan tentang haud mencapai tingkatan mutawatir, yaitu tingkatan jumlah yang tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk berdusta. Telah meriwayatkan dari kalangan sahabat sekitar 30 lebih sahabat. Bid'un, yaitu untuk ungkapan dari 3 sampai 9. Berarti 30 sekian sahabat. Banyak. Makanya tidak mungkin dengan jumlah yang seperti itu mereka bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haud, muttafaqun alaih. Dalil dari as-sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni faratukum 'alal haud. Sungguhnya aku mendahului kalian. Nah,
di haud. Karena hadis ini ikhwan, sebagaimana bisa antum lihat, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jundub bin Abdullah, juga dari Sahal bin Sa'ad, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, juga dari Uqbah bin Amir, dan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dalam riwayat Muslim saja dari Ummu Salamah dan Jabir bin Samurah. Qala wa makna faratukum ay mutaqaddimukum ilaih, yaitu aku mendahului kalian. Yuqalu farata yafrutu fahuwa faritun wa fartun idza taqaddama wa sabaqal qaum liyartada lahumul ma' wa yuhayyi'u lahumud dila wal arsyiyah. Nah, kata farata ini ikhwan, nah diungkapkan untuk apa? Untuk yang mendahului kaumnya. Untuk apa? Untuk sampai di dalam suatu air, untuk menyiapkan bagi kaum yang apa? Yang mau datang. Wa yuhayyi' lahumud dila, mempersiapkan apa? Timba-timba, nah, alat untuk menciduk, nah, sehingga mereka bisa mengambil dengan mudah, mempersiapkan air. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya ikhwan tentang makna al-farad. Intinya berarti apa? Al-farad yaitu yang mendahului kaumnya untuk mempersiapkan bagi kaum tersebut hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendahului umatnya untuk mempersiapkan umatnya sehingga mereka meminum dari telaganya. Ini juga menunjukkan rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Qala wa ajma'a salafu ahlu sunnah ala thubutih, dan as-salaf ahli sunnah telah berijma' tentang tetapnya haud ini. Mimman naqala al-ijma' ala hadha al-imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah fi risalatih ila ahli tsaghar. Kemudian yang kedua Ibnu Battah, yang ketiga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Waqad anggara al-Mu'tazilah thubut al-haud. Kemudian setelah menyebutkan ijma' di kalangan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya haud itu sabit, disebutkan di sini golongan yang menyelisihinya yaitu dari kalangan Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya haud. Wakadzalika angkarahul khawarij. Demikian pula mengingkari tentang hal ini orang-orang khawarij. Naam. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Al-awwal al-hadits al-mutawatirah 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ats-tsani ijma'u ahli sunnati 'ala dzalik. Kita bantah mereka dengan dua hal. Yang pertama, hadis-hadis yang mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menjadi pembungkam untuk Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka membuat kaidah bahwasanya hadis karena mutawatir itu diterima pada bab akidah. Dan hadis-hadis tentang haud mutawatir. Kenapa kalian tetap menolaknya? Ini menunjukkan mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu saja. Kaidah yang mereka buat tidak mereka ambil ketika menyelisih hawa nafsu. Nah, adapun yang kedua kita bantah dengan ijma'. Nah, di kalangan ahli sunnah tentang hal tersebut, sehingga tidak boleh setelah adanya ijma' ini untuk seorang menyelisihinya. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
Taib al-munkirina li wujudih wa akhliq bihim an yuhala bainahum wa baina wurudih. Kama qala ba'du salaf man kadzaba bi karamati lam yanalha. Walau ittala'al munkir lil haudi ala ma sanuriduhu min al ahadits qabla maqalatihi lam yakulha. Terkait orang-orang yang mengingkari keberadaan haud, maka pantas untuk mereka terhalangi antara mereka dengan melewati haud tersebut, dan ini kerugian yang besar. Padahal manusia setelah di padang mahsyar mereka begitu kehausan tentunya. Dan umat Muhammad diberi pemuliaan untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul bid'ah wal ahwa, mereka akan diusir. Walaupun masih dari kalangan umat Muhammad jika kebid'ahannya belum tingkatan kekufuran. Makanya sebagian salaf mengatakan siapa saja mendustakan suatu karamah maka tidak akan mendapatkan karamah tersebut. Seandainya saja orang yang mengingkari keberadaan haud dia memperhatikan hadis-hadis yang akan kami datangkan ini sebelum mengucapkan pengingkarannya, maka tentu dia tidak akan mengucapkan pengingkaran tersebut. Cuman orang-orang itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga tidak peduli apakah datang hadis ataupun tidak. Dan mengimani tentang keberadaan haud karena hadis-hadisnya begitu banyak wajib. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad, ahadithul haud sahihah wal imanu bihi fardun wa tasdiqu bihi minal iman. Hadis-hadis tentang haud itu sahih dan keimanan tentangnya itu wajib dan membenarkannya merupakan bagian dari iman. Baik. Adapun tentang sifat haud insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.